menentukan kebutuhan bahan baku atau raw material di suatu proses. Satu proses ini bisa menentukan kebutuhan bahan baku ini bisa hanya di satu proses saja atau di beberapa proses. Kali ini kita bahas di satu sub proses aja. Kita di proses pencampuran atau mixing. Alat pencampur itu disebut mixer. Kalau prosesnya mixing, kita buat dulu laju alirnya, laju alir sederhana. In, ada out. Oke. In-nya ada F1, ada F2, ada F3, dan out-nya bareng jadi hanya ada di F4. In di F1, kapasitasnya 400 kilo, komposisinya zat A 90%, zat B 10%. Untuk di bahan baku di F2 belum bisa diketahui, namun komposisinya sudah dapat diketahui, zat A 20%, B 80%. Untuk di C belum kita ketahui, hanya saja lebih mudah karena komposisinya hanya ada satu zat C. Di sini output atau barang jadinya, komposisinya A 40%, B dan C-nya belum diketahui, namun lajunya sudah diketahui. F4 ini adalah 1000 kilo. Nah, in harus selalu sama dengan out, karena di sini tidak terjadi reaksi, hanya pencampuran saja. Tidak ada reaksi kimia, tidak ada penguapan, dan tidak ada yang dihilangkan. Jadi, komposisi in harus sama dengan out. In-nya berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F4. Maka persamaan neraca massa totalnya adalah seperti ini. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. F1 400 kilo, F2 F3 belum, F4 nya 1000 kilo. Maka F2 ditambah F3 hasilnya harus 600. Setelah neraca massa total, kita lanjut buat neraca massa komponen. Karena ada 3 komponen A, B, dan C, kita buat masing-masing komponen. Ibu beri contoh satu komponen A, sisanya kalian lanjutkan di buku masing-masing. Komponen A ada di laju alir F1, F2, dan F4. Maka karena in sama dengan out, A F1 ditambah A F2 sama dengan A F4. Silahkan lanjutkan untuk neraca massa komponen B dan C. Sudah jadi seperti ini neraca massa komponen. Silahkan dihitung. Dari persamaan neraca massa komponen yang A, kita bisa dapatkan F2. Bahan baku F2 ini kita bisa didapatkan dari persamaan ini. Kita coba hitung bareng-bareng. A F1 ini 90%, berarti 0,9. F1 nya berapa tadi? 400 kilo. 0,9 dikali 400 tambah di laju F2 belum diketahui, komposisinya 20%. Jadi 0,2 dikali F2 sama dengan ini yang A di F4. A di F4 sudah diketahui 40%, lajunya 1000. 0,4 dikali 1000. Silahkan hitung. 0,9 dikali 400, 360. Ditambah 0,2 F2 sama dengan 0,4 kali 1000, 400. Maka 0,2 F2 sama dengan 400 dikurangi 360. Dan F2-nya maka didapatkan 200 kg. Jadi kita bisa mengisi bahan baku di F2 sama dengan 200 kg. Kalau laju F2 sudah diketahui, F3 apa bisa diketahui? Gampang, lihat di neraca massa total. Dari persamaan neraca massa total tadi akhirnya dapat F2 tambah F3 sama dengan 600. F2 ditambah F3 sama dengan 600. F2 nya sudah diketahui 200 ditambah F3 sama dengan 600. Jadi F3 nya 400 kilo. Betul atau tidak? Silahkan coba masukkan ke dalam persamaan neraca massa total. 400 ditambah 200 ditambah 400, hasilnya 1000. Berarti sudah betul. Kebutuhan bahan baku masing-masing sudah terpenuhi. Sekarang komposisi komponen B dan C. Kembali lagi ke persamaan neraca massa komponen B dan C. BF1 tambah BF2 sama dengan BF4. Kita hitung. Persennya tadi 10% dikali 400 ditambah di laju alir B sama dengan di laju alir 4. Maka B di F4 sama dengan berapa persen? Sekarang neraca massa komponen C. Neraca massa komponen C itu CF3 sama dengan CF4. CF3 nya 100% dari 400 kilo itu adalah 400. Jadi CF4 itu sama dengan 400 kilo. C nya 400 kilo. 400 kilo berapa persennya dari 1000 sih? 40%. Zat B nya 20%. Maka totalnya 100
Jadi kebutuhan bahan baku untuk mencampurkan zat ABC ini di laju pertama 800 kilo, laju kedua 200 kilo, laju ketiga 400 kilo.